Selamat pagi, assalamualaikum. Tidur cukup itu merupakan satu anjuran ya di musim penyakit sekarang, tapi itu anjuran yang paling disepelekan. Cuci tangan di rumah saja, maskeran, distancing, vitamin suplemen, bolak-balik disebut, tapi soal tidur jarang disebut. Padahal apa? Hasil penelitian WHO di mana-mana disebutkan. Satu hari saja manusia normal itu kurang tidur, ngedrop, dan ngedropnya bukan sekedar 10 atau 50%, lebih dari itu. WHO juga menetapkan shift malam yang terus-menerus itu pola hidup yang karsinogen, pencetus kanker. Kejadian mati mendadak, ada yang suami artis, ada yang simbah artis nyentrik, ada yang meninggal habis bulu tangkis, futsal, tenis, ataupun sedang ngoprek bajai. Waduh, ini kurang elit nih kalau bajai. Meninggal mendadak ya kan, di tempat kerja, di kamar mandi, di mana meninggal mendadak. Itu banyak sekali yang diawali dengan keadaan kurang tidur. Bahkan petugas medis, para tokoh yang kemarin kena COVID itu juga banyak yang sebelum kena diawali dengan keadaan kurang tidur atau boleh dibilang kurang deep sleep. Semoga yang meninggal diampuni oleh Allah, tentu saja, amin. Tokoh ahli itu mereka bukan orang yang bodoh. Kalau sekedar cuci tangan, pakai masker, nggak usah diajari lagi, mereka udah tahu. Tapi kalau antibody ngedrop pas virus lewat, astagfirullah. Nah, kalau antibody sudah ngedrop, maka realitanya distancing itu tidak terlalu menolong. Penyakit di dunia bukan hanya COVID. Bisa demam berdarah, bisa kena penyakit virus bakteri yang lain, bahkan jangan-jangan bisa juga kena penyakit pileren. Lah, ini kan bahaya nih. Karena apa? Karena pileren itu penyakitnya ayam. Walah, kemana-mana ini jadinya. Kembali ke hasil penelitian, kurang tidur satu hari antibody ngedrop. Kalau kurang tidurnya beberapa hari, Anda masuknya sebetulnya cacat. Menurut para ahli dari sleep scientist Amerika, kalau kondisi seperti itu, Anda 2 hari saja nggak tidur, maka nggak layak untuk menyupir, nggak layak untuk pekerjaan konsentrasi tinggi, kelasnya sama dengan yang mabuk berat dan judi. Wah, nggak pakai judi deh. Nah, terus kalau diterus-terusin lagi kebiasaan tidur yang terus-menerus kurang jangka panjang, maka itu maksudnya Anda cacat tetap, atau bahkan boleh dibilang Anda itu melakukan tindakan bunuh diri yang pelan-pelan. Di seluruh dunia ini lebih banyak orang yang mati diawali oleh kurang tidur, kurang deep sleep, daripada yang mati karena COVID. Itu adalah faktanya. Bukan menurut saya, menurut para ahli. Dan mereka bilang kurang tidur yang seperti itu sudah juga merupakan pandemi global, lebih daripada pandemi yang sekarang. Bahayanya karena ini akan terus-menerus kalau tidak segera disikapi. Orang-orang semacam Margaret Thatcher, Ronald Reagan zaman dulu sering gembar-gembor dan saling ngecengin satu sama lain ya. Wah, saya ini kerja keras, saya tidur sehari cuma 2-3 jam. Hasilnya apa? Setelah mereka pensiun, dua-duanya kena Alzheimer, kerusakan otak yang parah. Nauzubillah, ya kan? Mungkin ada yang tanya, para dokter kan pinter ya, sekolahnya lama, masa sih mereka nggak ngerti soal pentingnya tidur? Nah, nanti dulu nih, soal pentingnya tidur itu udah diajarkan dari SD. Karena pelajaran SD itulah makanya sering disepelekan oleh para dokter, ya kan? Dan dokter itu adalah manusia biasa, suka khilaf. Alasan keduanya, kalau antiseptik gitu ya, hidup yang higienis itu sejak zaman kekhalifahan dulu udah ada. Sedangkan kalau ilmu tidur itu relatif baru, menjelang tahun 60-an. Ini saya ada meringkaskan ya, bukan untuk dijual nih, kumpulan artikel dari Sleep Science. Para dokter yang membaca dia bilang, oh iya, pengetahuan baru yang menarik, tapi apa? Tapi kami baru tahu. Kebanyakan dokter baru tahu tentang ilmu tidur. Sangat disayangkan, tapi itulah faktanya.
Kemudian yang ketiga, alat ukur tidur itu walaupun murah, sekarang belum banyak yang punya dan belum populer. Gitu. Itu fakta yang lain. Di Indonesia, apakah ada dokter yang ahli ilmu tidur atau sleep scientist? Ternyata minim ada, tapi pada tahun 2011 cuma ada 1 orang saja, 2013 cuma ada 2. Sekarang ada berapa kita nggak tahu, tapi yang jelas jumlahnya terlalu sedikit. Nah, jadi nasihat tambahan untuk zaman wabah untuk kita semua ini, kalau semua berkenan mendengarkan, ada 3. Pertama, cukuplah tidur. Yang kedua, cukuplah tidur. Dan yang ketiga, cukuplah tidur. Janganlah yang work from home, schooling from home, malah begadang main gadget, nonton film, internetan sampai pagi. Tidur yang baik itu bagaimana? Melungker, ya kan? Nggak penting sih melungkernya ini ya. Tidur yang baik kalau udah tahu, bye bye, silakan move on, selesai sampai di sini. Kalau yang belum tahu, berikut ini saya mohon izin meringkaskan. Tidur yang baik, pertama, tidur itu normal, tidak ada kelainan. Kelainan yang utama itu kelainan pada jalan pernapasan dan sirkulasi darah. Tidurnya berdebar yang berlebihan atau asupan oksigennya nggak normal, itu parah, ya kan, urusan dokter. Kedua, porsinya harus sesuai kebutuhan, terutama porsi dari tidur pulasnya. Tidur pulas ada 2. Pertama, deep sleep, namanya delta wave sleep kata para ahli, betul-betul dalam. Kemudian yang kedua adalah tidur REM, rapid eye movement, yang tirik-tirik matanya kedil-kedil. REM itu untuk normalisasi, healing otak dan sistem saraf. Otak jadi berkembang, lebih cerdas, trauma-trauma jadi berkurang. Kapan-kapan kita bahas kalau anak-anak yang tidur REM-nya memadai, katanya pertumbuhan otaknya akan optimal dan dia akan cenderung lebih cerdas. Sedangkan deep sleep yang delta wave atau deep sleep itu sendiri itu lebih untuk healing atau penyembuhan di fisik. Deep sleep itu untuk menormalkan antibodi, menormalkan metabolisme, menormalkan segala sesuatu. Kalau ada luka, maka percepatan penyembuhan luka terjadi pada saat deep sleep. Kalau yang berat badan berlebih, deep sleep ini juga menormalisasi cenderungnya. Juga deep sleep ini katanya bikin ganteng, bikin keren. Walah, beneran ini, serius nih, bener, bukan bercanda, ya kan? Ada yang penelitiannya, orang yang sama difoto saat cukup tidur, cukup deep sleep, ternyata apa? Ternyata dia lebih keren, lebih ganteng. Dia itu lebih keren, lebih ganteng dari dia sendiri, ya kan? Kalau dibanding dengan ratu kecantikan, tetap kebanting, gitu. Tapi kalau jeleknya udah parah, ya udahlah. Jelek parah, tambah ganteng 1% itu tidak terlalu beda. Walau alam, penuaan menjadi melambat. Jadi ada satu fenomena seperti ini ya. Orang kolesterolnya tinggi, dia minum obat kolesterol, tapi kolesterolnya bukannya turun, cek lab berikutnya malah hasil labnya hancur-hancuran. Dokter banyak yang bingung dengan keadaan seperti itu. Ini sering terjadi. Apa yang sebetulnya terjadi? Sebetulnya seperti ini. Obat kolesterolnya itu bukan nggak berkhasiat, dia berkhasiat, tapi tidak cocok dengan pencernaan si pasien. Sehingga apa? Sehingga deep sleep-nya terganggu, kualitas tidurnya terganggu. Karena kualitas tidur terganggu, itulah yang menyebabkan metabolisme tubuhnya malah jadi hancur-hancuran. Taunya deep sleep jelek, kalau Anda ukur dengan seperti ini, nanti Anda tahu, oh deep sleep-nya ternyata malah hilang setelah minum obat kolesterol. Maka ya udah, tinggalkan obat yang seperti itu. Kesimpulan, deep sleep, tidur pulas itu esensial untuk kesehatan manusia dan juga kesehatan
makhluk mamalia pada umumnya seperti embek, kucing, kuda, onta, dan kebo. Ini harusnya tidak usah disebut karena bisa menyinggung perasaan loh, malah kayak gini tulisannya. Berapa kebutuhan deep sleep harian kita? Ini ilmunya masih bersifat empirik, tapi ancar-ancar seperti ini. Kalau anak-anak itu perlunya banyak, tapi kalau dewasa nih, dewasa muda yang di bawah 40 tahun, maka minimal sehari 70 menit. Kalau yang setengah umur 40-64 itu antara 40-70 menit per hari. Kalau yang di atas 64 tahun, ya udahlah 30-40 menit itu sudah bagus. Tapi banyak yang di atas 65 deep sleep-nya sudah minim karena lifestyle-nya dia dan seterusnya. Bahkan banyak juga yang deep sleep-nya hilang. Masuknya uzur. Disebutkan oleh para ahli, barang siapa yang deep sleep-nya itu minim terus-terusan, maka kualitas hidupnya akan terus memburuk dan dia tidak akan bertahan sehat melebihi umur 70 tahun. Kalaupun sehat itu dengan bypass jantung, dengan operasi ini itu, transplantasi dan seterusnya. Tidak alami. Kalau secara alami paling pol dia bisa sampai 70 tahun saja sehatnya. Satu lagi yang penting, kalau tidur kita itu alami, maka selalu deep sleep-nya itu paling pol cuma 8-20% dari total waktu tidur. Tidak bisa lebih. Sekali lagi, satu hal yang penting nih, kalau tidur kita alami, deep sleep itu cuma 8-20% dari total waktu tidur, kecuali kalau di hack. Tapi sleep hacking ini tidak alami, berbahaya dan tidak direkomendasikan. Bagaimana caranya supaya deep sleep kita memadai? Diatur. Kalau tidur Anda cuma 4 jam, apalagi kurang, itu wassalam. Pasti kurang deep sleep-nya. Waktu tidur total kita yang cukup berapa? Menurut WHO itu 7-9 jam. Tapi WHO ini banyak yang nentang. Penentang yang utama itu adalah seorang profesor, Dr. Kripke dari San Diego, California. Kalau tidak salah, dia salah satunya yang menentang. Kenapa menentang? Karena dia punya bukti-bukti empiris menunjukkan bahwa rata-rata yang tidurnya 8 jam, itu malah harapan hidupnya 12% lebih rendah daripada orang dewasa yang tidurnya cuma rata-rata sekitar 5 jam. Alasannya kemungkinan karena yang tidurnya 8 jam itu jadi mager, kurang gerak, kurang exercise, ototnya jadi melemah. Alasan kedua, di Amerika itu banyak orang yang fanatik, terobsesi untuk tidur 8 jam, tapi untuk mengejar 8 jamnya mereka menggunakan suplemen tidur dan obat tidur, sehingga tidur 8 jamnya tidak alami. Terus lagi dia bilang anjuran 8 jam itu bias. 8 jam itu hasil dari suatu voting para ahli yang terpengaruh oleh industri farmasi penjual pil tidur promosinya. Rekomendasi ilmiah kita tahu itu bukanlah demokrasi, jadi tidak boleh pakai voting-votingan seperti itu. Harusnya kan pakai hasil penelitian yang sahih. Profesor Kripke kemudian meneliti lagi bertahun-tahun, dan menurut dia tidur yang optimal untuk orang dewasa itu sekitar 6 jam saja atau lebih sedikit. Kenapa dulu mengusulkan 7-9 jam? Juga dulu karena belum ada alat ukur. Kalau kurang dari 7-9 jam takutnya deep sleep-nya kurang. Tapi zaman sekarang udah ada alat ukur, kita jadi bisa tahu kita tidur 5 jam setengah, deep sleep-nya cukup apa enggak ya? Kita lihat grafiknya. Kalau udah cukup berarti sudah cukup. Nah, ada lagi fenomena untuk yang sepuh, itu banyak yang sudah nggak bisa lagi ngedur selama 6 jam tanpa terbangun atau tanpa ngelilir. Ini bagaimana? Wah, saya tiap tengah malam pasti kebangun. Kalau Anda kebangun di tengah malam, jangan cuma krip-krip terus kleset, itu tidak berkualitas. Maka Anda bangun sekalian, aktivitas dikit, minum makan, buang air, meditasi gitu ya, sholat tahajud, itu yang terbaik. Habis itu gimana? Tidur lagi. Jadi tidurnya menjadi 2 gelombang atau 2 fase, atau dalam istilah ilmiah bifasik. Dalam gelombang kedua, setelah Anda exercise ringan, maka Anda bisa dapat deep sleep lagi, sehingga total deep sleep harian Anda optimal.
Yang udah pada tua jangan ngajaku, ya kan. Wong tua betentang-betenteng itu norak banget, ya kan. Saya tuh ya setengah 3 tuh udah bangun sendiri, sok soleh, ya kan. Habis tahajud nggak tidur lagi, padahal sebetulnya tidurnya kurang, cepat ambruk, cepat jungkel. Kalau seperti itu jangan. Habis tahajud dipikir-pikir, kalau tidurnya sore, oh tadi saya setengah 9 udah tidur, ya oke lah, setengah 3 mungkin udah cukup, ya kan. Tapi kalau tidurnya jam 12, habis tahajud hitung, tidurnya masih kurang nih, ya udah, setelah tahajud tidur lagi, bangun tidur lagi. Ini seperti lagunya Mbah Surip, ya kan. Sedikit spiritual ya, dari berbagai riwayat para sahabat Rasul itu ada 2 kelompok. Ada yang kerja kerasnya sedemikian rupa sehingga tidurnya sangat minim. Apa yang terjadi? Dari mereka itu nyaris semuanya mati muda. Banyak sahabat Rasul yang mati sebelum umur 40 atau sekitar 40-an gitu. Di sisi lain banyak juga sahabat yang sehat sampai di atas usia 90 tahun. Nah, yang sehat sampai tua itu bukannya jarang tahajud, mereka juga, wong dia itu adalah sahabat Rasul, ya kan. Mereka kebanyakan menjaga cukup tidur, bahkan ditambah lagi dengan mengikuti sunnah tidur siang, power nap, yang disebut sebagai qailullah. Kalau yang penasaran silahkan dicari di internet, tidur qailullah. Ini ada riwayat hadisnya, ya kan. Balik lagi ke deep sleep. Apakah deep sleep itu yang terbaik pada waktu malam? Ternyata apa? Ya, jawabnya. Keutamaan malam untuk tidur itu ada juga di Quran, ya kan, di berbagai surat, bisa di searching sendiri di internet. Tapi secara medis juga ada alasan yang kuat. Deep sleep sejati itu harus malam, karena pas malam itu hormonnya melimpah ruah untuk healing dan penyembuhan, yaitu hormon melatonin dan hormon pertumbuhan, yaitu optimalnya itu antara jam 9 malam sampai dengan jam 7.30 pagi. Di luar rentang waktu itu kehitungnya masih tidur siang. Deep sleep-nya itu cenderung merupakan deep sleep yang palsu, dan juga cintanya cinta palsu. Walah, ini kayak drakor nih, ada cinta-cintaan segala. Kita lanjutkan saja. Bagaimana caranya mengukur deep sleep? Kalau pakai meter garasi mobil, ya kan. Dan kalau pakai timbangan beras itu juga tidak bisa, karena sekali lagi kita ini adalah manusia, bukan gabah kering. Cara yang murah meriah untuk mengukur deep sleep itu dikira-kira. Tidur Anda jam berapa? Tidur setengah 10 misalnya. Bangun jam 5 misalnya. Hitung 5 jam 30 menit. Nah, maka deep sleep Anda itu paling-paling cuma sekitar 8-20% dari waktu tidur total, alias mungkin bisa kurang dari 30 menit atau lebih dikit dari 1 jam, sekitar itu. Tapi ini perkiraan yang tidak akurat. Kalau kurang dari 30 menit Anda kurang banget deep sleep-nya. Kalau sejam lebih itu sudah bagus, dirasa-rasain aja lah. Tapi dirasa-rasain itu kurang akurat dan kuno. Sekarang sudah tahun 2020, ya kan. In case Anda selama ini hidup di gua. Cara masak ini itu dengan smartwatch semacam ini. Tidak usah saya sebutkan mereknya karena ini bukan iklan dan tidak di-endorse oleh siapa-siapa. Di sini itu bisa keukur seperti ini, ya kan. Ilir-ilirnya berapa lama, REM, deep sleep, sesisanya itu semua adalah light sleep. Nanti rata-rata mingguan, harian ada. Gitu. Dan ini Anda tahu deep sleep Anda cukup atau tidak. Kalau tadi deep sleep Anda 1 jam lebih cukup, ya kan. Kalau yang muda lebih banyak lagi. Kalau yang tua ya mendekati 1 jam cukup lah, ya kan. Terakhir ini mungkin saran. Urut book mau izin ya. Pertama, buat satgas dan yang kampanye, kalau boleh saran, sosialisasikan lebih serius lagi tentang kecukupan tidur. Karena apa? Karena kecukupan tidur itu menjaga level antibodi kita. Kurang tidur, antibodi kita ngedrop. Mari kita sama-sama sosialisasikan.
Yang kedua, yang pada work from home, schooling from home, jangan gila. Jangan terus begadang melulu tiap malam. Mentang-mentang besoknya nggak usah harus kantor, nggak usah harus sekolah, terus begadang sampai pagi. Bunuh diri, apa-apaan, ya kan? Yang ketiga, untuk para pejuang medis yang shift malam, kalau boleh saran, diatur lagi. Mereka adalah pahlawan kita, tolong diberi kesempatan untuk break tidur malam barang 2 jam atau 3 jam, syukur-syukur agak lebih, ya kan? Supaya apa? Supaya mereka cukup deep sleep dan supaya antibodinya tidak ngedrop sehingga selamat sampai masa pandemi lewat. Yang keempat, yang punya sleep tracker, monitor selalu tidur Anda. Kalau kurang memadai deep sleepnya, waspadalah, sikapi dengan benar, jangan petentang-petenteng, nanti Anda gampang kena penyakit. Yang kelima, vitamin, suplemen, mineral. Kalau Anda pakai gini, vitamin, suplemen, mineral, jangan diminum. Kalau apa? Kalau ternyata habis minum vitamin, malamnya deep sleep Anda ngedrop. Hentikanlah vitamin itu, karena perut Anda nggak cocok artinya dengan vitamin itu. Tapi kalau dengan minum vitamin deep sleep Anda nambah, itu adalah bagus, bisa dilanjut. Dan yang terakhir, saya ini bukan dokter. Saya bukan dokter, dukun juga bukan, apalagi dukun sunat, itu sama sekali bukan. Karena itulah Anda jangan main percaya begitu aja. Silahkan cari info yang lebih sahih di internet, dan internet, yaitu dari para sleep science yang beneran, yang certified dan tidak gemblung loh. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.